Oh, there he is. Out of there. It's over with. It's over with. That is done. That is done. Counter left hand finishes it here in round 2. Floyd Mayweather. Ya, mitra olahraga dimanapun saat ini Anda berada. Inilah duel bergengsi dalam kelas bantam super petinju petualang Indonesia asal Ambon, yaitu Angki Angkota, melawan petinju tuan rumah yang sekaligus mantan juara dunia di 3 kelas berbeda, yaitu Fernando Montiel, petinju asal Meksiko. Pertarungan tersebut terjadi pada 3 Maret di Mazlatan, Meksiko. With only 4 losses and 14 of those victories coming by way of knockout. De Ambon, Indonesia, Angki Angkota. Ya, inilah Fernando Montiel, petinju asal tuan rumah Meksiko. Dia adalah mantan juara dunia di 3 kelas berbeda sebelum dia ditundukkan oleh Nonito Donaire. Fernando Cochulito peleador de Indonesia, 30 años de edad, del indonesio en este primer episodio, Dr. Alfonso Morales. Pertarungan begitu sangat ketat sejak bel ronde pertama dibunyikan. Angki Angkota terlihat lebih mendekat sementara Montiel lebih memilih untuk menjaga jarak. Ya, Angki Angkota ini terus mencoba untuk membidik lawan dengan 1-2 pukulan. Demikian juga Montiel dengan jab-jab kirinya untuk menghalangi serbuan Angkota. Frente a Shane Mosley en esta gira en la capital de la República Mexicana, la pelea para el 5 de mayo en la gran función donde Floyd Mayweather Jr. estará enfrentando a Miguel Cotto, la pelea del año. Vaya forma de meter la mano izquierda en forma de... Con Mariana, con el Coque, con Toño, saludos al gran lujo de México. Marco Antonio Muñiz, Dr. Alfonso Morales. El rival cuando está todo listo, sonó la campana para este segundo episodio. Di ronde kedua, pertarungan sudah semakin agresif. Namun sayang keduanya ini juga sempat berbenturan kepala. El 12 de julio de 1930, mantener a raya su adversario que va para adelante. Ahí los dos chocaron. Setelah laga kembali dilanjutkan, nampaknya Angkota ini semakin meningkatkan serangannya dengan terus mendesak Montiel dengan melesatkan pukulan-pukulannya. Va para adelante al frente el de Indonesia con una gran combatividad ahí disparando a la derecha, buscando la mandíbula, la distancia para tratar de repeler el castigo con el... Kendati demikian, Montiel juga berusaha memberikan perlawanan untuk menyulitkan serangan yang dibangun oleh Angkota. Rematando la ofensiva con el recto de derecha buscando el... Terlihat juga Angki Angkota menunjukkan aksinya untuk memprovokasi lawan. Como un pistón permanente para Fernando Montiel, el tricampeón mundial Miguel, recuperándose de una enfermedad y listo para seguirnos. Petinju Indonesia terus menggempur Montiel hingga berakhir bel ronde kedua. Indonesia que dice no me dolió el golpe, pero ahí está la pegada de Montiel y va para adelante Angkota tratando de castigar al rostro y el gran Fernando Montiel que castiga. Di ronde ketiga, kali ini Fernando Montiel lebih banyak meneratkan pukulan jab-jabnya. Sementara petinju Indonesia Angki Angkota berusaha untuk terus menekan. Pukulan-pukulan Angkota masih sulit untuk menembus pertahanan lawan, karena lawan juga terus dengan lincah menghindar. Ketika pukulan Montiel dilesatkan kembali, Angkota ini menunjukkan gestur meledek. Pukulan Montiel juga sempat mengena. Namun itu tak membuat Angkota surut untuk menyerang. Con un manejo extraordinario de la... Di ronde yang keempat, pertarungan semakin bertambah sengit. Petinju Indonesia terus seperti ronde-ronde sebelumnya.
dia mencoba untuk menekan lawan. En el puerto de Mazatlán, pendientes de esta actuación de Montiel. Montiel terus pergerakan kaki yang lincah menghindari ke kanan dan ke kiri sembari melesatkan pukulannya. Hal itu pun semakin menyulitkan Angke Angkota untuk masuk dan melepaskan pukulan. Los derechazos y los rectos de izquierda bien dibujados de Montiel, que está centralizando el ataque al boxeo, doctor. Akan tetapi petinju Indonesia Angke Angkota ini masih dengan gaya agresifnya dengan selalu menyerang. Memasuki ronde yang kelima, Angke Angkota ini semakin menunjukkan ketengilannya. Ya, dia mencoba untuk merusak konsentrasi lawan. Ketika Montiel mendaratkan pukulan, Angkota juga menggoyang-goyangkan tubuhnya. Un concierto con la mano izquierda en forma de recto con una mano derecha martillada y ahí lo mantiene la distancia. Ahora velocidad está aplicando. Upaya untuk menyerang Montiel terus dilakukan oleh Angke Angkota. Beberapa kali pukulan-pukulan yang dilesatkan, namun masih belum juga berhasil mengenai sasaran. Ahí está cambiando la guardia y es ideal para que meta la mano derecha en forma de recto. Este que es Fernandito Montiel, abriendo bien los ojos con una concentración excepcional. Y esto. Montiel masih dengan gaya yang sama. Dia terus selalu menghindari serangan sembari melesatkan pukulan-pukulan. Dan itu nampak berhasil dilakukan oleh Montiel. De los niños héroes en el bosque de Chapultepec, en la capital mexicana, atrás de la... Aquí tienen ustedes la mano derecha amartillada cuando le metió la... Angke Angkota lagi-lagi terus mencoba sewor dengan berulang kali melakukan aksi tengilnya di hadapan Montiel. ¡Qué superlativa! ¡Qué demostración! Superficie aparece por ahí y está interviniendo para darle, pero a Eduardo. Sí, pero con menos calidad que el maromero, más los desplantes de este indonesio que está recibiendo una cascada de golpes con los guantes mexicanos y aprovechando para enviar un saludo. Di ronde yang ke-6, stamina kedua petinju masih belum mengendur. Angke Angkota nampaknya terlihat semakin garang. Dia kali ini memberinya serangan yang berarti. Pukulan-pukulannya mulai mengarah dengan tepat. Para engañar, ahí fintó con la derecha, muy buena actuación llena de técnica, de viveza, de habilidad y de inteligencia de parte del mochiteco que aquí sale. Iya, tak ubahnya di ronde-ronde sebelumnya. Angke ini tak bosan melakukan aksi tengilnya untuk meledek Montiel. Bajando la izquierda y disparando la zurda y la derecha, el golpe al rostro del pelo, mejor técnica y con más puntería y haciendo gala también de buena cintura y el Héroes en el bosque de Chapultepec, detrás de la Estrella de Luz, para vivir la experiencia de Boston. Pelea del año y ahí está el Cochul cerrando. Di ronde yang ke-7 kali ini, kedua petinju melakukan hal yang berbeda. Keduanya nampak terlihat saling menunjukkan aksi dan gaya yang meledek. Ya, pertarungan semakin lebih memanas rupanya. Hingga ronde ke-7 ini keduanya masih sama-sama belum ada yang menyerah. Montiel yang sebagai tuan rumah juga masih sulit untuk mereda aksi petinju Indonesia. Keduanya saling menunjukkan gestur-gestur meledek. Al visitante. Lo que implantara Jorge el maromero Páez Eble. Y ahora voltea y ya está y derecha brutal. Está ingresando a la modernidad, le metió la mano derecha de gancho y la izquierda y ahora ya está boxeando para la gente se está metiendo aquí en Mazatlán. La precisión, la velocidad. Este peleador mexicano nacido en Los Mochis, Fernando Cochulito Montiel. Di ronde ke-8 dan 9 pertarungan semakin lebih tegang. Keduanya masih saling berbalas pukul. Baik Angkota maupun Montiel ini masih sama-sama solid. Keduanya menunjukkan pertarungan yang begitu menguras tenaga. Serangan demi serangan terus diupayakan oleh Angkota. Namun Montiel juga sampai di ronde ini terlihat disiplin dalam mempertahankan serangan. Montiel juga sempat terpeleset karena menghindari serangan yang dilakukan oleh Angkota. Ya, dia juga sudah mengalami luka di bagian mata sebelah kiri. Akan tetapi, Angkota ini terlalu sulit untuk menyerang Montiel. Indonesio ha sido importante para darle al combate un tono de emotividad
pero la calidad, la maestría está del lado del de los Mochis. Hingga pada akhirnya pukulan bertubi-tubi yang dilesatkan Montiel membuat anggota goyah. Hingga pada akhirnya Montiel mampu menyelesaikan tugasnya dengan baik. Pukulan-pukulan bertubi-tubi itu pun membuat Angki Angkota terjatuh dan KO.